Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novrianti Elizabeth Sirait dengan NIM 210504094, Program Studi Ilmu Hukum, Mata Kuliah Hukum Dagang, dengan dosen pengampu Ibu Lia Nur Aini SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak dagang guna memenuhi nilai tugas dari hukum dagang dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini SHMH. Kontrak dagang adalah suatu lembaga hukum atau legal institution, menjadi dasar dari hampir sebagian besar hubungan bisnis atau business relationship, termasuk perdagangan. Istilah kontrak dipakai dalam praktek bisnis, namun istilah lain yang lazim digunakan adalah perjanjian atau persetujuan. Pasal 13 KUHP Perdata, persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perikatan dalam pasal 1234 KUH Perdata didefinisikan sebagai perbuatan memberi sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Kemudian di sini ada syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, sepakat, kedua, cakap, ketiga, hal tertentu, dan keempat adalah kausa yang halal. Kemudian di sini juga ada unsur-unsur yang terdapat dalam kontrak. Yang pertama ada janji, kemudian ada persetujuan, ada kewajiban timbal balik, dan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui perangkat hukum atau legally enforceable. Kemudian ada sumber hukum kontrak. Yang pertama, Perundang-undangan Dasar Hukum tertulis mengenai kontrak di Indonesia diatur dalam KUH Perdata Buku 3 tentang perikatan. Perjanjian komersial diatur dalam KUHD. Kemudian yang kedua, perjanjian antara pihak-pihak. Perjanjian atau kontrak yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian yang ketiga ada jurisprudensi, merupakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Kemudian yang keempat ada kebiasaan dan kepatutan dan dapat dijadikan acuan dalam perbuatan dan pelaksanaan kontrak. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan suatu kontrak tidak hanya mengikat sesuatu yang menurut sifat kontrak tersebut diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Kemudian suatu perjanjian dapat dinyatakan memiliki kepastian hukum bila memenuhi kriteria. Yang pertama, adanya bentuk kontrak dibuat dalam bentuk tertulis sehingga tidak mudah. Kemudian yang kedua, keaslian kontrak bersih tanpa coretan atau hapusan. Keaslian tidak diragukan. Kemudian yang ketiga, ada struktur sistematis, tidak tumpang tindih dan tidak berulang-ulang. Kemudian yang keempat, ada bahasa, menggunakan bahasa dan istilah hukum yang baku di bidang hukum, tidak multitafsir dan sudah terarah. Kemudian di sini ada asas-asas kontrak. Yang pertama, konsensual, yaitu asas yang didasarkan pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian
baik yang sudah diatur atau yang belum diatur dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga ada pacasan servanda. Artinya, kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, mengikat dan memaksa. Kemudian yang keempat ada asas kepercayaan. Artinya, kontrak harus dilandasi oleh itikat baik para pihak sehingga tidak unsur manipulasi dalam melakukan kontrak. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kemudian yang kelima ada asas obligatoir. Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban, belum memindahkan hak milik. Hak milik berpindah setelah adanya serah terima atau levering. Kemudian yang keenam ada asas pelengkap, bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak mengkehendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri dalam kontrak. Nah, menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian. Yang pertama, orang yang belum dewasa. Kemudian yang kedua, orang yang ditempatkan di bawah pengampunan. Kemudian yang ketiga, orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu. Kemudian yang keempat, wanita bersuami tidak berlaku lagi. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.